ini akan kita bagikan via email ke semua teman-teman yang hari ini datang. Jadi akan kita kirim Senin depan, tanggal 16 Agustus, jadi jangan khawatir, tinggal tunggu aja sampai minggu depan. Terus kalau yang ternyata misalnya, aduh kurang jelas tadi apa ya, mau diulang lagi, silahkan untuk teman-teman yang hadir hari ini juga nanti akan bisa mengakses rekaman video di hari Jumat mendatang. Gitu. Terus untuk selama sesi berlangsung, dari sekarang hingga 1 jam ke depan, silakan teman-teman kalau mau tanya-tanya, langsung masukin aja pertanyaannya di kolom Q&A di bawah, nggak usah tunggu-tunggu, akan selalu terbuka gitu ya. Kita juga akan ada tim yang bantu menjawab pertanyaan di kolom Q&A box tadi. Gitu. Terus tentunya nggak lupa, kalau teman-teman pengen ngobrol-ngobrol berlanjut lagi sama tim kita di TikTok, gabung aja ke komunitas UKM di TikTok, nanti akan kita share kontak infonya, dan juga ada channel Telegram, teman-teman tinggal langsung scan, join, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Next. Ya, agendanya hari ini kita akan ngomongin lumayan banyak nih. Yang pertama kita akan ngomongin mengenai tren-tren, insight-insight tentang mega sale untuk musim diskon, khususnya untuk para teman-teman UKM, oleh saya, Sita Restiastarini. Terus nanti akan ada juga kira-kira strategi atau solusi marketing apa sih yang pas buat teman-teman UKM di musim mega sales di TikTok, akan dibawakan oleh Pandu Nitisi Putro, Head of SMB kita di TikTok. Selanjutnya akan juga dibawakan mengenai praktik terbaik untuk konten kreatif. Pasti teman-teman juga pasti mikir nih, mungkin strateginya udah ngena, cuma nggak tahu cara mulai kreatifnya. Jangan khawatir, nanti akan dibawakan oleh Bobby Hartono, kreatif strategis di TikTok. Dan ada juga bintang tamu, James Christina, content creator, buat teman-teman mungkin yang udah aktif di TikTok pasti tahu nih Mbak James. Dan yang terakhir, sesi tanya-jawab, ada beberapa pilihan pertanyaan terpilih yang nanti akan kita jawab bareng-bareng di sesi live terakhir. Next. Tadi pembicaranya udah aku jelasin, saya Sita Restiastarini, biasa dipanggil Resti, ada Mas Pandu, ada Bobby, dan ada juga Mbak James Christina. Next. Sekarang kita langsung mulai aja mengenai tren maupun insight-insight atau pengetahuan-pengetahuan mengenai musim mega sales untuk para UKM. Next. Jadi kalau di dalam TikTok itu, kita melihat bahwa pengguna-pengguna TikTok itu sekarang ini tentunya mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi mengenai sesuatu yang menghibur. Gitu ya. Jadi teman-teman sendiri juga mungkin di sini sadar gitu ya bahwa adanya PPKM, adanya pandemi dengan segala challenge dan berita-berita yang mungkin nggak ngenakin di luar sana, banyak para pengguna TikTok di Indonesia yang sebetulnya pengen banget nih dapat konten-konten yang hiburan, konten-konten yang membuat mereka senang, membuat mereka ceria. Jadi dan ini juga berhubungan dengan yang namanya belanja gitu ya. Kalau kita lihat dari survei yang udah pernah kita lakukan di TikTok itu, setengah atau 1 dari setiap 2 pengguna di TikTok di Indonesia, mereka ngaku bahwa mereka tuh beli barang itu supaya bikin mood mereka lebih baik gitu. Jadi kayak semacam shopping terapi, teman-teman. Terus nggak cuma itu, selanjutnya 1 dari setiap 3 pengguna TikTok di Indonesia itu mereka pengen bahwa pengen dong kegiatan belanja kita itu lebih menghibur. Jadi nggak hanya belanja gitu aja, tapi gimana caranya supaya aktivitas belanja mereka tuh lebih menyenangkan, aktivitasnya tuh lebih menghibur gitu ya, dan mereka menemukan itu di TikTok. Next. Jadi kalau aku boleh ulang, misi TikTok itu sebetulnya untuk menciptakan kreativitas dan membawa keceriaan ke para pengguna TikTok atau komunitas TikTok di Indonesia. Sekarang mungkin teman-teman nanya nih, terus kenapa keceriaan itu penting dan apa sih hubungannya dalam momen mega sales diskon ini? Next. Ya, jadi para pengguna TikTok di Indonesia itu mereka mengaku bahwa mereka itu senang sebenarnya menemukan brand-brand dan produk baru. Mereka excited. Bahkan cukup tinggi yang mengaku bahwa 80% dari pengguna yang kita survei, mereka bilang bahwa mereka justru nemu konten baru yang menyenangkan di dalam aplikasi, dan ini sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapatkan konten yang menghibur, yang tadi sempat aku share. Nggak cuma itu, 78% mereka bahkan mengalami sendiri, mereka membeli brand baru atau produk-produk baru yang berbeda dari yang telah mereka lakukan biasanya. Jadi kalau dihubungin tuh 80% sama 78%, nggak cuma mereka nemuin konten baru yang bikin mereka seneng, selanjutnya mereka juga malah membeli barang baru yang nggak biasanya mereka beli, dan itu nemunya di TikTok. Terus 55%
mereka juga membeli barang di luar daftar belanja. Jadi budget yang mereka keluarkan pada saat musim mega sales itu memang lebih dari budget biasanya, teman-teman. Next. Ya, jadi mega sales ini sebetulnya memang waktu yang pas banget nih buat teman-teman UKM, buat brand-brand, untuk terus connected, terus terhubung, dan sekaligus bisa menghibur, memberikan keceriaan ke para pengguna di TikTok. Sambutan baliknya adalah pengguna TikTok di Indonesia itu 78% mereka bilang mereka nggak sabar nih nungguin momennya mega sales cepet-cepet datang gitu. Dan nggak cuma itu, kalau kita ngomongin kesenangan, hampir setengahnya atau sekitar 46% pengguna mereka merasa bahwa setelah mereka menggunakan TikTok, mereka ngerasa lebih happy, moodnya lebih baik kalau dibandingkan dengan sebelum mereka menggunakan aplikasi TikTok. Next-nya. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit mengenai konsep atau model yang kita temukan di dalam TikTok yang cukup efektif buat teman-teman yang mau memanfaatkan momen mega sales. Jadi modelnya itu kalau di TikTok ada yang namanya strategi shoppertainment, teman-teman. Shoppertainment itu gabungan dari shopper atau shopping sama entertainment. Belanja sama entertainment hiburan gitu ya. Ada 3 pilar di sini. Kenapa belanja dan entertainment itu bisa tergabung? Kenapa sebuah aktivitas belanja itu lebih ceria, lebih menghibur kalau di dalam TikTok? Ini gabungan dari ketiga hal yang teman-teman lihat di sini, yaitu penemuan brand atau discovery, menemukan brand-brand baru yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Jadi excited gitu ya, karena baru pertama kali melihat. Kedua, konten yang menyenangkan, which is konten yang sifatnya menghibur, terus very light, bikin orang ketawa, bikin orang terinspirasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, komunitas berbelanja, which is artinya di sini sebetulnya mereka melihat komunitas yang terbangun di dalam TikTok itu, yang akhirnya kadang-kadang suka ada tuh hashtag-hashtag yang nanti kita lihat bareng-bareng, kayak contohnya racunin TikTok, yang secara nggak langsung membentuk sebuah komunitas yang sama-sama senang belanja, yang sharing produk-produk atau info-info menarik. Dan kalau digabung, ini semua menimbulkan efek keceriaan atau kesenangan yang akhirnya sangat membantu untuk mereka menikmati kegiatan belanja tersebut di TikTok. Next-nya. Ini tadi yang aku bilang. Jadi obrolan yang sebenarnya konten-konten yang kreatif, konten-konten yang menghibur, mengenai brand, mengenai produk-produk yang unik, yang baru, yang bermanfaat, itu sebenarnya menciptakan tren belanja, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh regional di TikTok gitu ya. Kalau di Indonesia spesifiknya racun in TikTok. Kalau teman-teman di sini pada pakai TikTok nih, lihat aja hashtag racun in TikTok itu banyak banget konten yang isinya nge-share, oh ini gue ada penemuan baru nih, produk ini bagus banget, silahkan dicoba, ada review, ada haul, dan lain-lain. Jumlahnya sekarang lebih dari 3,5 miliar views. Ini ekuivalennya kalau di global atau di seluruh dunia itu ada juga hashtag TikTok made me buy it. Untuk tim bisa bantu play video yang kedua, yang racunin TikTok. Ya. Sumpah nemu maskara warnanya bening. Jadi guys, aku beli satu paket ini harganya 60.000. Yang pertama aku beli blush on dan ternyata warnanya pigmented abis. Yang kedua aku beli parfum Vira. Sumpah wanginya kayak anak bayi. Nah maskara ini walaupun warnanya bening tapi bikin bulu mata lentik loh. Aku juga beli BB cream. Uniknya lagi warnanya juga transparan. Dan yang terakhir lip balm. Aku kira warnanya oranye, ternyata pink. Sumpah nih Allshop termurah. Oke. Mungkin kalau teman-teman di sini juga senang skincare, senang makeup kayak aku di sini, pasti pas lihat ini kayak, maskara bening. Mungkin udah punya di rumah, cuma pengen lagi gitu coba, karena ini viral, masuk FYP, jadi orang-orang penasaran. Dan enaknya kalau dilihat di dalam platform TikTok ini, banyak juga nih komen-komen yang, wah saya udah beli gitu misalnya. Coba beli lagi, dan kadang-kadang ada yang ngebales dengan, oke, saya juga beli maskara bening yang sama, ternyata emang oke. Jadi semua ini menciptakan semacam rantai, di mana orang-orang itu, para konsumen yang akhirnya beli produk yang dilihatnya dari TikTok, itu menciptakan sebuah komunitas commerce. Kita nyebutnya seperti itu. Next. Nggak cuma itu, pengguna TikTok itu sebetulnya kalau kita ngomongin, tadi kan salah satu contohnya itu beauty atau skincare gitu ya. Belanjanya sebetulnya kalau kita lihat, itu beragam kategori, teman-teman. Jadi ada kecantikan, perawatan tubuh, itu tinggi, fashion aksesoris, perangkat elektronik, sampai ke produk bayi dan anak, ataupun buku dan alat tulis. Mungkin teman-teman di sini juga sering lihat lah ya, mondar-mandir FYP yang contohnya kayak
stationery atau alat-alat tulis yang super estetik gitu contohnya. Jadi ini menunjukkan bahwa para pengguna TikTok itu ketertarikannya memang sangat beragam. Nggak cuma mengelulu tentang kecantikan, tapi semuanya ada, peralatan rumah tangga, produk digital, bahkan kesehatan dan kebugaran, especially di saat-saat pandemi seperti ini. Dan kalau dilihat di sini, yang penting juga dilihat, teman-teman, ini kan ada bar chart yang warna biru sama merah gitu ya. Pengguna TikTok itu yang biru. Kalau dibandingkan dengan yang merah itu para pengguna platform digital lainnya. Dan kalau dibandingin di sini sebenarnya pengguna TikTok itu punya kecenderungan membeli produk lebih tinggi dibandingkan platform lain pada momen mega sales. Ini kita lakukan berdasarkan survei kepada para pengguna TikTok di Indonesia. Next. Dan nggak cuma itu, tentunya kenapa bisa terjadi beli seperti itu, karena mereka itu, para pengguna kami, percaya pada saat mereka melihat brand-brand yang muncul di dalam TikTok. Jadi kalau ada beberapa angka di sini, 1,2 kali lebih tinggi kepercayaannya pada saat pengguna TikTok melihat review yang ditemukan secara online. Terus nggak cuma itu, 1,3 kali lebih tinggi juga kecenderungannya untuk membeli. Sebentar ya teman-teman, ini kayaknya presentasinya hilang ya. Halo, bisa tolong di showcase lagi kah? Maaf ya teman-teman, tunggu sebentar sekitar 1 menit. Nggak nyampe 1 menit, oke, thank you. Tadi aku ngomong sampai yang di tengah ya, sekitar 1,3 kali kecenderungannya beli barang yang mereka udah lihat iklannya. Gitu. Jadi pada saat mereka habis lihat iklan, nggak cuma lihat terus udahan. Mereka 1,3 kali lebih tinggi untuk cenderung membeli barang tersebut. Terus yang terakhir, mereka juga nggak menyimpan informasi kalau mereka pengen beli kayak maskara bening gitu. Kecenderungannya untuk mereka sharing informasi viral, informasi yang mereka terasa itu penting, itu lebih tinggi kecenderungannya 1,4 kali dibandingkan dengan para pengguna platform lain. Dan tren-tren ini kalau teman-teman lihat tuh, di sebelah kanan ada potongan-potongan artikel, ini sebetulnya menciptakan banyak banget tren-tren baru di berbagai kategori bisnis. Jadi mulai dari beli produk-produk beauty, beli produk-produk teknologi, fashion, even makanan, TikTok itu juga sangat efektif untuk mempengaruhi pembelian para konsumen atau para pengguna TikTok di Indonesia. Next-nya. Kenapa demikian? Kita ngomongin mereka percaya, mereka mau beli gitu. Kenapa demikian? Faktornya itu karena konten-kontennya di TikTok itu, yang muncul di TikTok itu sifatnya otentik. Sifatnya tuh kayaknya genuine gitu, asli. Berasa kita tuh nonton dari teman kita sendiri. Jadi kalau surveinya di sini kelihatan bahwa 91% pengguna di TikTok di Indonesia itu menilai konten-konten yang mereka lihat di dalam TikTok itu unik atau nggak biasanya dibandingkan dengan konten-konten yang mereka lihat di platform digital lain. Nggak cuma itu, 84% juga mengaku bahwa mereka melihat iklan yang mereka lihat di dalam TikTok di Indonesia itu beda. Jadi kalau 91% ini konten biasa, konten organik, yang 84% juga cukup tinggi. Mereka melihat bahwa bukan hanya konten organiknya, tapi iklan yang mereka lihat di TikTok itu juga unik dan beda dari yang biasa mereka lihat. Next-nya. Nah, terus pengguna TikTok di Indonesia itu kebiasaan belanjanya seperti apa sih? Mungkin teman-teman nanya nih ya, bedanya apa gitu. Nah, sebetulnya teman-teman bisa lihat di sini ada 3 angka yang paling penting. Paling pertama itu para pengguna TikTok di Indonesia pada saat mereka belanja mega sales, mereka itu pasti bandingin harga, 66%. Terus nggak cuma itu, 78% pembelian itu datangnya dari brand baru atau berbeda. Ini tandanya apa? Yang di tengah ini 78%, mereka itu para pengguna TikTok di Indonesia itu sangat terbuka untuk mencoba produk baru, sangat terbuka untuk membeli barang baru yang tadinya mereka belum pernah lihat. Jadi ini sebenarnya kesempatan teman-teman untuk terus mempromosikan, terus sharing info-info menarik, temuan-temuan menarik di dalam produk-produknya brand teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, tentunya nggak kalah pentingnya, pasti kita semua juga tertarik gitu ya, sama yang namanya iklan mengenai diskon. Jadi kalau teman-teman berpikir, gimana nih caranya, kira-kira ingat aja bahwa kebiasaan belanjanya pengguna TikTok di Indonesia itu, mereka pasti bandingin harga, cukup tinggi. Yang kedua, sangat-sangat terbuka untuk beli barang baru, untuk beli barang dari brand baru. Yang ketiga, mereka senang banget diskon.
Next. Nah, kita ngomongin kapan. Jadi kapan orang mulai membicarakan musim mega sales? Teman-teman mungkin tahu yang namanya Hari Belanja Online Nasional gitu ya, Harbolnas. Biasanya 12/12, 11/11. Tapi di sini kita lihat kalau di dalam TikTok sendiri itu konten pada saat konten yang berkaitan dengan mega sales itu naik pada saat 11/11, 12/12, bahkan sampai akhir tahun. Sebelum akhir tahun lah ya, Natal dan lain sebagainya. Di sini yang perlu teman-teman ingat adalah kalau mau nyiapin campaign untuk menyambut musim 11/11, 12/12, year end, mulainya jangan langsung dari 11/11, tapi dari 10/10, dari 9/9, sebetulnya para pengguna TikTok itu juga udah nggak sabar banget, teman-teman. Jadi ajakannya di sini adalah mulai pikirkan dari sekarang, strateginya apa? Konten apa yang mau teman-teman push sebelum masa ini muncul, gitu. Next. Sedikit mengenai di Indonesia ini, kalau kita ngomongin TikTok gitu ya, teman-teman mungkin sering dengar di berita gitu, bahwa TikTok di Indonesia itu penggunanya bertumbuh 2 kali lipat, sangat cepat. Terus nggak cuma itu, para pengguna TikTok di Indonesia ini sering banget belanja online. Di sini salah satu datanya adalah, dari yang kita survei, 66% itu pernah melakukan belanja online dalam beberapa minggu terakhir, dan yang terakhir, 60% para pengguna TikTok di Indonesia itu buka aplikasi minimal banget itu 1 kali dalam sehari. Next. Dan nggak cuma itu, para pengguna TikTok di Indonesia itu juga beragam. 7 dari 10 pengguna TikTok di Indonesia itu, tadi yang kita omongin, telah berbelanja online dalam beberapa minggu terakhir. Ini sebenarnya kalau dibandingin dengan behavior-nya pengguna platform lain, ini 1,2 kali lebih tinggi. Terus mungkin banyak yang berpikir gitu ya, banyak bertanya-tanya, ini sebenarnya pengguna TikTok di Indonesia tuh siapa gitu kan? Behavior udah tahu, tapi siapa? Nah, siapanya ini sebetulnya sekitar 70%. Kebanyakan itu mereka sudah memiliki pekerjaan, mereka jadi sudah punya gaji, punya penghasilan sendiri. Terus mereka juga 3 dari setiap 5 pengguna kita di Indonesia itu telah berumah tangga atau menikah dan juga memiliki anak. Jadi di sini yang tercapture adalah pengguna TikTok di Indonesia itu memang mereka yang memiliki penghasilan dan sudah cukup dewasa untuk bisa mengambil keputusan finansial. Next. Ya, jadi banyak banget peluang sebagai selama mega sales bagi bisnis kecil, menengah maupun besar gitu ya. Ada hashtag-hashtag semacam racunin TikTok, belanja lokal maupun gara-gara TikTok, yang sebetulnya menggambarkan bahwa trennya mulainya dari TikTok, pada akhirnya yang mempengaruhi para pengguna itu untuk beli produk atau barang sesuatu. Next. Nah, oke, sekarang untuk segmen kedua, kita akan ngomongin strategi dan solusi TikTok untuk musim mega sales. Aku mau mengundang Pandu. Halo Pandu. Halo Res. Halo. Oke, silakan Pandu dijelasin ke teman-teman semua di sini. Oke, siap. Teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya, dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, siang hari ini kita lanjut ya ngobrolin untuk strategi dan juga beberapa solusi yang tersedia di TikTok for Business untuk periode mega sales yang sebentar lagi akan kita masuki. Kayaknya makin tahun periode mega sales ini makin lama makin panjang gitu ya, dari yang tadinya awalnya 12/12 terus kemudian ke 11/11, sekarang mulai muncul 10/10 dan bulan-bulan sebelumnya juga udah makin sering. Nah, kembali lagi sih teman-teman, fokusnya di mega sales tahun ini masih di periode ketika akhir tahun, mulai dari September, mungkin ada beberapa teman-teman juga udah ikutan dari Agustus kemarin, dan kemudian sampai juga ke bulan-bulan seterusnya sampai Desember. Kita lihat nih nanti tahun depan apakah periodenya itu jadi tambah panjang lagi gitu ya. Nah, sekarang kita hari ini mau mengulas sedikit untuk strategi dan juga solusinya. Boleh tolong next slide-nya? Oke, jadi sebenarnya teman-teman, untuk kunci dari strateginya nih supaya sukses di mega sales, atau kalau misalkan bahasanya beberapa seller supaya nggak boncos atau cuannya maksimal gitu ya teman-teman. Nah, kita kan mesti lihat juga nih yang namanya mega sales itu kan periodenya sangat terbatas ya teman-teman. Biasanya pendek banget.
ada beberapa mega sales yang cuma 1 hari. Ada juga beberapa mega sales yang sebenarnya periodenya agak lebih panjang sedikit, mungkin 3 hari. Tapi mentok-mentok biasanya sekitar segitu teman-teman. Kadang ada juga sih periode mega sales yang agak lebih panjang, contohnya seperti Ramadan. Cuma biasanya pada umumnya 1 sampai 3 hari. Nah, karena durasinya itu pendek teman-teman, jadi persiapannya harus lebih matang. Karena kan kesempatannya kita itu hanya di 1 sampai 3 hari itu tersebut gitu kan, dan kita gimana nih caranya supaya hasilnya itu bisa maksimal. Nah, untungnya nih teman-teman, dari TikTok for Business itu solusi yang disediakan untuk para UMKM seperti kita-kita ini itu sangat fleksibel. Jadi dibutuhkan banyak sekali fleksibilitas dalam mengeksekusi sebuah campaign mega sales supaya hasilnya bisa makin maksimal. Nah, formatnya juga penting teman-teman. Jadi yang kita udah lihat ya trennya, short video itu kan jadi salah satu sarana sekarang pada saat ini yang sangat memudahkan calon pembeli untuk mengambil keputusan. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa memaksimalkan kreatifnya kita itu tadi, supaya calon pembeli kita itu sangat mudah untuk mengerti benefit dan juga fitur dari produk ataupun service yang kita tawarkan supaya membawa manfaat untuk kehidupannya mereka. Dan kemudian itu nanti akan dibahas jauh lebih lanjut lagi sama expertnya. Kita udah datangin hari ini khusus buat teman-teman, Mas Bobi. Dan kemudian juga persiapannya teman-teman harus matang banget supaya pembeli yang sudah lama maupun juga pembeli-pembeli baru itu juga bisa kita convert, kita jadikan sales gitu ya teman-teman ya, cuan. Dan untuk itu kita perlu melihat baik dari segi konten maupun juga dari segi distribusinya gitu teman-teman. Jadi kita selain mikirin nih sebenarnya cara penyampaian seperti apa ya yang bakalan kena banget nih ke calon pembeli supaya mereka langsung beli, tapi juga kita mesti pikirin nih target audience, istilah kerennya gitu teman-teman. Siapa sih calon pembelinya yang supaya kalau mereka melihat konten ini mereka memang orang yang tepat untuk langsung mengambil keputusan. Tadi Resti udah cerita sedikit untuk secara gambaran besarnya audiensnya TikTok itu profilnya seperti apa itu teman-teman. Cuma kembali lagi untuk pilihan yang lebih precise, yang lebih targeted lagi istilahnya, itu ada semua di dalam TikTok Ads Manager, salah satu solusi dari TikTok for Business. Oke, kita lanjut lagi, boleh tolong next. Oke, nah untuk UMKM teman-teman, kita punya solusi terbaik. Karena saya juga di UMKM, makanya saya bilang terbaik, nggak ding. Cuma memang teman-teman, fleksibilitas itu something yang sesuatu yang penting banget buat UMKM. Kayak yang kita tahu lah, yang namanya cash flow-nya kita gitu ya, istilahnya itu kan juga nggak sampai sebesar itu sehingga kita bisa terlalu banyak bereksplorasi gitu ya. Banyak dari kita memang yang mungkin baru mulai atau mungkin juga masih merintis skala kecil, tapi juga mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah cukup established. Tapi kita semua punya istilahnya itu problem atau punya kondisi yang mungkin mirip-mirip lah teman-teman, yaitu kita mesti benar-benar nih pantengin banget istilahnya keuangan kita gitu kan, jangan sampai kita melakukan banyak kesalahan sehingga apa yang kita investasikan kemudian tidak kembali. Nah, sehingga yang namanya fleksibilitas itu menjadi suatu yang sangat penting teman-teman, jadi kuncinya lah gitu kan. Jadi contohnya nih, kalau teman-teman sekarang bisnisnya baru mulai, jadi teman-teman mungkin lebih pengen untuk membesarkan awareness dulu. Jadi kalau gitu ketika teman-teman berinvestasi, perlu dong dipastikan bahwa kampanye teman-teman atau investasi teman-teman itu benar-benar mendatangkan awareness yang teman-teman cari gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang tahap bisnisnya sudah siap untuk mendatangkan sales, atau mungkin juga ada teman-teman yang dari hari pertama, Mas saya maunya cuan. Ya oke, kita duduk bareng, kita ngobrol gimana caranya bisa gitu ya. Cuma kembali lagi di platformnya TikTok itu semua investasi itu semuanya harus ada tujuannya gitu ya. Saya udah kayak financial planner nih ngomongin tujuan finansial, cuma mirip-mirip lah teman-teman kira-kira gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita tahu sebenarnya duit kita mau dikemanain nih gitu ya. Nah itu yang mungkin beberapa dari UMKM, kalau saya udah ngobrol gitu ya sama ribuan, puluhan ribu UMKM, biasanya problem muter-muter di salah satunya itulah bingung sebenarnya
apa ya Mas yang tujuannya investasi ini yang paling tepat untuk saya pada saat ini gitu kan. Dan sama juga ketika mega sales ini mestinya gimana ya misalnya gimana ya Mas tadi Resti udah cerita gitu ya, yang disukain sama konsumen itu kayak gimana. Tapi Mas itu kan hanya dari segi konsumennya secara garis besar kira-kira carinya apa. Cuma strateginya gimana ya. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita juga, dan salah satu bagian besar dari strategi itu adalah juga objektif ya teman-teman. Strategi penawaran itu juga menjadi salah satu taktik juga teman-teman yang bisa dipakai, apakah BOGO gitu ya, buy one get one, ataukah diskon, atau mungkin dikasih time limitnya berapa lama dan segala macamnya. Nah, tim kami, tim TikTok SMB Account Manager itu sudah berpengalaman untuk membantu teman-teman UMKM untuk bisa melakukan perencanaan seperti ini, termasuk juga ke strategi penawarannya. Terus kemudian yang kayak tadi saya sempat sebutkan juga opsi targeting gitu teman-teman, supaya bisa dipastikan bahwa distribusi dari video-video kreatifnya teman-teman itu memang sesuai dengan target yang teman-teman cari. Dan kemudian juga format iklannya itu seperti yang tadi saya udah bilang, short video itu sekarang lagi ngetrennya teman-teman, karena formatnya sangat apa ya istilahnya mudah untuk dipakai para UKM untuk mengedukasi para calon pembeli untuk manfaat dari produk dan servisnya mereka. Termasuk juga penempatan iklan itu juga apa namanya sangat mempengaruhi distribusi teman-teman. Apakah mau di TikTok aja atau mau di network yang berafiliasi dengan TikTok juga, namanya Pengle. Oke, kita ke slide selanjutnya. Lalu, boleh tahu? Ya, oke. Thank you. Nah, ini pemaparan sedikit lagi teman-teman buat objektif. Kembali lagi, mungkin saya kembali lagi seperti dagang produk finansial gitu teman-teman, selalu objektif, tapi beneran teman-teman. Karena yang namanya boncos dan cuan itu sebenarnya bergantungnya ke sini, baik lagi ke sini teman-teman. Yaitu sesuai nggak dengan apa yang diharapkan gitu kan teman-teman. Jadi udah keluar duit banyak, tapi tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, itulah boncos gitu. Tapi kalau misalkan duit sih keluar banyak Mas, cuma dapatnya lebih banyak lagi, ya siapa yang nggak mau ya kan, cuannya juga makin besar gitu. Nah, yang penting adalah kita masih ngerti dulu nih sebenarnya ketika kita keluar investasi itu tadi kita pengen dapat apa gitu ya. Nah, triknya nih teman-teman, banyak UKM itu juga yang ngobrol sama tim kami gitu ya, datang Mas saya pengen awareness, Mas saya pengen viral, Mas saya pengen FYP. Ayo siapa siapa yang berapa kali ngomong kayak gitu sama teman-teman ya kan, pengen FYP, tapi definisinya tuh apa gitu kan. Jadi kalau misalkan viral, FYP, awareness itu sebenarnya dihitungnya gimana caranya gitu kan, karena mungkin buat bisnis, contoh misalkan saya punya bisnis gitu ya, baru mulai banget, bisa dilihat sama 1.000 orang aja, menurut saya wah itu awarenessnya udah bagus gitu ya, atau mungkin menurut saya itu udah FYP gitu. Coba kalau misalkan teman-teman yang udah wah sultan-sultan ini semuanya ya kan, dikasih 1.000 ya elah Mas gitu mah cuma sedetik saya juga dapat gitu kan 1.000. Saya pengennya 1.000.000. Oh ya sudah, oke. Berarti itulah yang apa namanya perlu didefinisikan bareng-bareng teman-teman ketika melakukan strategi dan juga perencanaan. Jadi awareness ini unitnya apa? Biasanya sih teman-teman ada reach, ada juga impression. Reach itu adalah estimasi jumlah orang yang melihat iklan teman-teman. Kalau impression berapa kali tayangnya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga ada tahap-tahap selanjutnya dalam proses supaya orang menjadi pembeli gitu ya. Ada juga consideration, dan di sini ada pilihan-pilihannya juga nih teman-teman, objektifnya yang bisa teman-teman pakai, teman-teman pilih gitu ya di TikTok Ads Manager-nya, supaya dipastikan bahwa investasi teman-teman mendatangkan hasil-hasil yang teman-teman mau. Misalkan untuk consideration, Mas saya pengen dong mengedukasi customer saya. Jadi edukasi kalau menurut saya itu seenggaknya video views 6 detik misalkan, atau 2 detik aja udah cukup deh Mas, yang penting ngeliat logo, ya bisa juga gitu. Karena pilihan itu ada teman-teman semuanya di TikTok Ads Manager. Jadi supaya teman-teman bisa kasih tahu sistem kami bahwa teman-teman tuh sebenarnya pengennya itu adalah video views 6 detik misalkan gitu ya. Dan juga traffic, yaitu mendatangkan orang-orang yang memang cenderung untuk mengklik iklannya teman-teman supaya pergi ke tujuan destinasi yang teman-teman sudah terapkan.
Ada juga install mungkin beberapa teman-teman di sini yang punya startup atau mungkin punya bisnis yang udah cukup maju dan kemudian punya apps, itu bisa pakai apps install juga. Ada juga lead generation, ini biasanya kalau teman-teman cara bermainnya itu mengumpulkan kontak atau mengumpulkan list itu biasanya pakai lead generation ini. Dan kemudian ada juga conversion untuk mendatangkan aksi biasanya di website teman-teman. Di website teman-teman sendiri itu ada mungkin add to cart atau mungkin ada juga purchase, complete payment dan segala macamnya yang teman-teman pengen supaya TikTok membantu teman-teman mendatangkan orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan aksi-aksi tersebut, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya adalah supaya investasinya teman-teman itu sesuai dengan hasil yang teman-teman cari. Oke, kita ke next-nya. Oke, nah di periode mega sales kali ini teman-teman, tim kami sudah ngobrol nih sama timnya Resti. Res, gimana nih mega sales kayak kali ini, masa kita kayak tahun lalu bantu-bantu merchant langsung, kita coba kasih sesuatu yang lebih lah kali ini gitu. Terus Resti siap, oke siap Pak, dilaksanakan gitu kan. Terus habis itu ya sudah, oke kita ngobrol duduk bareng dan kemudian ini beberapa hasil diskusi kami. Nah di sini ada istilah kerennya teman-teman, strategic value add, itu sebenarnya nilai tambah. Jadi ya benefit-benefit yang kami tawarkan dari tim TikTok SMB untuk teman-teman para UKM gitu ya. Jadi ada beberapa jenis nih. Satu adalah webinar, itu sesi edukasi kami. Ini salah satunya, nanti ke depannya teman-teman stay tune, bakal ada lagi sesi-sesi selanjutnya untuk mendukung kesuksesan teman-teman dalam periode mega sales. Kemudian ada inovasi kreatif juga buat kreatif unitnya teman-teman. Kemudian untuk yang tadi saya sempat sebutkan, perencanaan juga teman-teman, dan juga ada akses nih ke beberapa produk yang tidak terbuka secara umum. Nah, khusus buat teman-teman yang datang bisa dikasih, kalau nggak datang wassalam. Enggak lah, nanti kita bisa masuk sesi-sesi selanjutnya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini yang berapa highlight teman-teman yang belum pernah ada itu sebelumnya, itu salah satunya adalah dukungan program kreatif. Jadi di sana nanti bisa ngobrol sama account manager teman-teman, terus kemudian akan dijelaskan sebenarnya benefitnya apa. Nah, salah satu yang keren di dalam program kreatifnya itu ada yang namanya promosi barengan sama kreatornya TikTok teman-teman. Jadi akan kami bantu carikan kreator-kreator yang memang sesuai dengan bisnisnya teman-teman, skalanya juga yang teman-teman cari gitu ya, dan kemudian nanti yang kami yang akan bantu gimana nih supaya bikin kreatif barengan sama si kreator supaya hasil dari iklannya teman-teman bisa lebih maksimal. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ya ini tadi yang kayak saya udah mention berapa jenis dukungannya. Salah satunya adalah untuk kreatif, dan di sini mungkin yang paling baru banget ya teman-teman, selain dari dukungan kreator yang tadi saya sudah sebutkan, ada juga nih teman-teman untuk paket kreatif. Nah, jadi di sini ada e-sticker khusus buat para UKM, terus kemudian juga ada template-template yang emang sudah disediakan sama tim kami untuk mendukung teman-teman pas ketika periode mega sales nanti. Boleh next-nya lagi. Oke, nah ini selain dari kreatif, ada juga perencanaan strategis yang tadi saya sebutkan juga. Sebenarnya kan ujungnya teman-teman untuk datengin cuan itu kan balik-balik lagi ke dua hal ya teman-teman. Datengin traffic, dipastiin aja trafficnya emang berkualitas gitu ya, sesuai dengan objektifnya teman-teman, dan yang kedua adalah conversion rate-nya. Nah, jadi di sini yang kami akan lakukan untuk membantu teman-teman adalah perencanaan kampanye. Itu sangat diperlukan teman-teman untuk memastikan nih implementasinya benar, jadi hasil yang teman-teman dapat itu sesuai dengan yang memang teman-teman cari gitu ya. Jadi orang-orang yang datang nih memang berkualitas sesuai dengan definisinya teman-teman ya. Terus habis itu menganalisa performa juga, sama juga pelatihan. Nah, untuk mendukung conversion rate teman-teman itu ada solusi landing page juga. Nah, untuk teman-teman yang punya agency atau agency gitu ya, itu juga bisa co-pitching. Jadi kalau teman-teman punya klien-klien yang berminat untuk join periode mega sales ini, kami dengan sangat senang hati bisa pitching bareng sama teman-teman, dan kembali lagi semua benefit ini juga bisa berlaku untuk para klien-kliennya si agency tersebut. Oke, next-nya.
Oke, ini beberapa contoh aja sih teman-teman produk beta yang tadi saya sempat sebutkan gitu ya. Jadi salah satunya adalah engagement objektif. Nah ini teman-teman misalkan yang pengen untuk membangun followers dari account organiknya teman-teman, ini adalah solusi yang paling tepat. Atau mungkin juga teman-teman ada nih yang kebetulan sudah mendaftar atau dapat akses ke TikTok Shop misalkan. Nah ini salah satu solusi juga yang pada saat ini bisa dipakai untuk mengirimkan traffic ke profilnya teman-teman gitu ya, profil TikTok ya teman-teman. Terus kemudian ada juga koleksi iklan atau collection ads biasanya disebutnya. Nah ini juga masih beta nih teman-teman. Jadi di dalam satu unit iklan ada tombolnya tadi kecil di bawah gitu ya. Ini yang contoh kedua. Terus kemudian muncul screen seperti ini. Itu ada bannernya. Terus habis itu ada beberapa produk-produk yang dicantumkan dalam sana. Ada juga kartu display sama kode voucher, itu juga modul kecil juga di iklannya teman-teman. Kalau diklik akan muncul halaman lagi dan bisa ada tampilan voucher ya teman-teman kalau teman-teman menyediakan voucher di periode mega sales ini. Oke, kita lanjut lagi. Ya, langsung aja. Oke, jadi kembali lagi soal fleksibilitas itu teman-teman butuh persiapan matang selama periode mega sales. Abis gini saya akan tunjukin berbagai macam jenis fase yang sebenarnya ada di mega sales. Jadi teman-teman mungkin kan kita kalau dengar soal mega sales gitu ya, sering taunya adalah 11-11 atau 12-12. Kesannya kayak cuma satu hari. Enggak teman-teman, sebenarnya para bisnis-bisnis atau e-commerce atau teman-teman yang sudah pengalaman ikutan itu ada fasenya teman-teman, persiapan menuju hari itu. Jadi nggak tiba-tiba pas hari tank langsung kemudian pada buka toko langsung pasang banner pada diskon. Enggak kayak gitu. Ada persiapan ya sebenarnya, cuma nggak kelihatan aja gitu ya. Nah di sini kami akan sharing juga, nanti tim account manager kami juga bisa sharing lebih lanjut sebenarnya fasenya itu ada apa aja. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke fasenya. Boleh tolong klik selanjutnya. Oke, nah ini berapa fase besarnya nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah pengumuman ya. Ini standar lah teman-teman, biasa ya. Kalau misalkan di e-commerce pada bilang kan nantikan 88, nantikan 99 dan sebagainya macamnya. Itu baru pengumumannya doang tuh teman-teman. Itu biasanya sebulan kira-kira sebelum gitu ya. Nah kemudian setelah dari situ ada juga fase yang namanya teaser teman-teman. Jadi ketika menjelang hari H itu tadi itu udah makin kencang nih gaungnya gitu ya kan. Kembali lagi tujuannya adalah supaya konsumen itu makin tahu, makin aware, makin nungguin targetnya di sini biasanya adalah untuk add to cart. Jadi bisnis-bisnisnya ini toko-tokonya gitu ya sudah mempersiapkan konsumen-konsumen yang nanti pada hari H diskonnya pas keluar itu langsung siap check out gitu ya kira-kira. Nah kemudian fase terakhir adalah fase yang paling pendek tapi yang paling penting karena cuan di situ gitu ya, yaitu adalah hari H gitu ya biasanya disebut gitu. Nah di sepanjang fase ini, 3 fase ini yang namanya perencanaan dan kemudian membangun fondasi itu sangat penting teman-teman. Ini bagian yang tidak bisa dilepasin gitu aja gitu. Nah, salah satu bagian terpenting di always on ini tadi yang selalu ada itu adalah untuk istilahnya tuh ngumpulin audiens atau di sini disebutnya juga bangun awareness gitu ya, jaga konsistensi. Tapi sebenarnya apa sih untungnya buat bisnis kita? Apa sih untungnya buat bisnis kecil kita gitu ya, UKM kita? Yaitu tadi teman-teman punya audiens, karena kembali lagi yang namanya edukasi itu mahal banget teman-teman. Butuh waktu loh supaya orang tuh bisa melek sama brand kita. Abis melek, abis itu dipikirin gitu kan. Itu butuh waktu teman-teman, nggak bisa cuma hari H doang terus habis itu tiba-tiba langsung ngarep orang beli, nggak bisa gitu kan. Mesti diedukasi terlebih dahulu gitu kira-kira ya. Nah jadi fase-fase ini sangat penting, fondasi sangat penting, kemudian mengerti mengenai fase-fase ini, kemudian apa sih yang mesti dilakukan di masing-masing fase itu juga sangat penting teman-teman. Nah kalau teman-teman sekarang udah tahu nih ada berbagai macam fase, mungkin beberapa dari teman-teman udah pada kepikiran di fase-fase yang berbeda ini, Mas mestinya saya ngomongnya beda-beda juga dong. Iya teman-teman, kalau di hari H ya udah cuan gitu kan, ya udah jualan aja gitu. Cuma kalau misalkan di fase teaser itu lebih ke arah untuk manas-manasin lah kira-kira gitu kan, kasih teaser itu tadi gitu kan, kira-kira nanti di hari H bakal ada apa, eksklusif item lah atau mungkin promonya. Jadi orang udah mulai add to cart kira-kira gitu ya, atau seenggaknya udah ngomongin sama teman. Dan kemudian kalau masa pengumuman seenggaknya orang sudah aware dulu deh. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi nanti bisa ngobrol sama tim kami, para account manager untuk dibantuin nih supaya hasilnya di masing-masing fase itu maksimal.
Oke, kita lanjut. Ini beberapa contoh aja sih teman-teman cerita sukses yang sudah pernah terjadi di mega sales tahun lalu. Ada dua yang di highlight di sini. Satu adalah beauty, Dear Me Beauty di sini. Highlightnya mungkin di sini adalah penambahan penjualan selama kampanye sebesar 60%, cuan maksimal tuh teman-teman. Oke, terus habis itu yang kedua adalah Akom di slide selanjutnya. Nah, di sini dia ya yang ini 2 kali lipat penjualan di Desember dibandingkan sama November, dan waktu itu mungkin nggak disebutin di sini sih teman-teman. Oh, ini disebutin top 5 brand kategori. Jadi waktu itu barengan nih sama brand-brand gede audio lainnya, dia nongol sendiri, UKM keren juga gitu kan. Dan itu banyak sekali dibantu sama tim kami supaya hasil ini beneran bisa terjadi. Nah, slide terakhir, takeaway-nya nih teman-teman. Next slide please. Jadi 3 hal ya yang kalau misalkan teman-teman mau ambil dari sesi saya adalah, 1, mulai planning dari sekarang teman-teman. Jangan 2 hari sebelum hari H ya. Audiensnya belum kumpul teman-teman. Jadi mulai dipanas-panasin dari sekarang gitu ya. Jadi setiap bisnisnya teman-teman itu punya kebutuhan mega sales yang berbeda-beda. Jadi perlu disesuaikan supaya dapat hasilnya maksimal. Kalau bisnisnya teman-teman sudah besar, tentunya investasinya mungkin bisa relatif lebih besar supaya hasil lebih maksimal. Kalau mungkin masih mulai nih Mas, masih tahap menengah, ya nggak apa-apa juga teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol bareng gimana caranya supaya hasilnya bisa maksimal buat teman-teman yang masih di fase seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, mulai kumpulin audiens. Jangan 2 hari sebelum ya teman-teman, mulai dari sekarang gitu kan, planningnya mulai dari sekarang, mulai testing dari sekarang, mulai engage sama audiens, edukasi mulai dari sekarang. Yang ketiga adalah kita bisa explore bareng-bareng teman-teman untuk nilai tambah yang sudah disediain sama tim TikTok SMB supaya bisa bantu bisnisnya teman-teman selama periode mega sales tadi. Yang saya highlight berapa ada dari segi kreatif, kerjasama dengan kreator, perencanaan, sampai juga ada eksekusinya. Oke, sip. Kayaknya saya udah overtime. Nah, selanjutnya teman-teman adalah maestro dari kreatifnya TikTok. Ini kreatifnya TikTok, kalau teman-teman ngelihat bisa sampai racun, jadi racun gitu ya, membius kita semua untuk beli. Nah, inilah mastermind di belakangnya. Silakan Bobby Hartono. Thank you Mas Pandu. Ya, selamat siang semuanya. Tadi udah disebutin sama Mas Pandu sedikit, jadi hari ini kita akan belajar gimana caranya supaya konten yang dibikin teman-teman itu bisa dinikmati oleh audiens berdasarkan plan yang tadi udah dibilang sama Mas Pandu ya. Ada fase pengumuman, teaser, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Ya, jadi intinya aku akan jelasin gimana caranya kita ngulik kreatifnya gitu kan ya. Jadi nggak cuma jadi rencana aja, nggak cuma jadi wacana aja, tapi bisa jadiin kreatif yang menarik supaya teman-teman salesnya makin meningkat gitu kan ya, supaya menghasilkan cuan kayak gitu. Ya, kita ke fase yang pertama dulu yang kayak tadi udah dijelasin sama Mas Pandu. Fase pengumuman gitu kan. Jadi intinya objektifnya adalah kita mau ngingetin ke audiens kita kalau mega sales itu ada di tanggal sekian gitu kan. Misalnya ada di tanggal 99, ada di tanggal 10-10. Jadi teman-teman harus siapin kurang lebih sekitar 10-30 hari sebelum mega sales itu berlangsung gitu. Kita ke next slide. Nah, untuk idenya, komunikasinya apa sih yang bisa dieksplor gitu kan di dalam fase pengumuman ini gitu. Yang pertama adalah kita mau nyampein dulu nih, kira-kira apa sih yang user rasain gitu kan ketika misal nih ada mega sales dari salah satu brand beauty gitu kan. Pasti mungkin untuk audiens yang cewek, mereka akan langsung bersiap-siap untuk ngeborong gitu kan. Mereka akan bersiap-siap untuk add to cart gitu. Jadi tunjukin aja di dalam video teman-teman gitu. Kira-kira excitement atau keseruannya itu kayak apa sih gitu kan. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa nampilin misalnya ada tanggal, promo gitu kan yang mau disampaikan ke dalam video tersebut gitu. Nah, tipsnya secara kreatif teman-teman bisa pakai nih efek-efek yang lagi viral ataupun trending sekarang. Contohnya kayak misalnya dari si Zalora ini, kita boleh play videonya. Ya, lalu yang kedua ada contohnya dari si Scarlett ini. Jadi dia pakai salah satu musik juga yang lagi viral ataupun trending gitu kan, untuk nunjukin ekspresi ketika misal ada promo yang gede-gedean. Boleh di-play? Good morning everyone. Good morning. What a hottie.
Ya, oke, kita ke fase yang selanjutnya. Tadi kita udah bicara tentang pengumuman gitu kan, mau ngasih tahu kalau misal ada mega sales nih di tanggal sekian, ada promonya ini gitu. Sedangkan yang kedua ini kita mau ngomongin tentang teasernya gitu kan. Nah, teasernya ini kita mulai lebih dalam lagi karena sudah mau mendekati hari H gitu kan. Jadi kita langsung ke idenya, next slide. Nah, gimana caranya supaya brand ini bisa bikin racun TikTok versi brand teman-teman gitu kan. Kalau misal kita lihat di FYP kan sering banget tuh ada racun TikTok ini, racun TikTok itu gitu kan. Misalnya racun TikTok tentang skincare gitu. Nah, teman-teman bikin aja nih supaya user itu mau beli dan juga udah kebayang gitu loh nanti pada saat mega sales tuh mereka akan masukin produk teman-teman ke dalam cartnya gitu. Nah, caranya adalah kita bisa mulai kasih tahu ke user gitu kan. USP di sini itu kayak keunggulan dari produk teman-teman itu apa gitu. Lalu udah bisa juga mulai mungkin masukin tanggal ataupun kemudahan-kemudahan yang bisa didapetin dari audiens atau user tersebut ketika membeli produk teman-teman kayak gitu. Kita bisa play videonya dari yang kiri kemudian lanjut yang ke kanan untuk contohnya. Nampaknya ada sedikit masalah ya untuk videonya. Mungkin bisa di play dulu video yang kanan. Ya. Oh, atau udah bisa? Kiri. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat tadi secara kreatif sebenarnya simple kan, tapi menarik gitu karena dia mau menggunakan salah satu cara gitu kan ya, treatment untuk nyampein produk itu dengan ASMR gitu. ASMR itu sebenarnya adalah kita gimana caranya supaya nampilin produk pada saat digunain, suaranya itu benar-benar kayak satisfying banget gitu loh. Jadi ketika user ataupun audience ngeliat itu kayak ini sesuatu yang menarik banget gitu. Padahal kayak cuma buka produk doang biasa kan gitu, tapi dengan menggunakan cara ASMR ini otomatis user akan lebih engaging kayak gitu. Atau contohnya di kanan ini kita langsung play ada contohnya yang dari Aero ini. Ya. Oke, masih ada sedikit gangguan ya nampaknya untuk ngeplay videonya. Oke, kita lewatin dulu aja mungkin karena mungkin ada gangguan untuk video yang di sebelah kanan ini. Ya, kita ke fase yang ketiga sekarang kan. Tadi kita udah ngomongin pengumuman teaser. Nah, sekarang pada saat hari hanya gitu. Nah, pada saat hari hanya ini kita mau bikin user supaya masukin ke keranjang gitu kan dan juga beli barang teman-teman. Jadi mungkin ini persiapannya udah bisa sekitar 1-2 hari ataupun pada saat hari H itu berlangsung. Next slide. Nah, kalau di fase yang teaser tadi kita udah bikin racun TikToknya. Nah, sekarang kita bikin user supaya dari racun TikTok yang ada di video-video yang di FYP ataupun video-video brand ke keranjang checkout-nya gitu kan. Maksudnya supaya langsung user itu masukin barang-barangnya ke dalam cart-nya gitu. Nah, di sini kita bisa nyampe ini kurang lebih promo-promo yang akan berakhir gitu kan. Ataupun misalnya bundling. Oh, kalau misal beli produk skincare ini akan gratis sesuatu, misalnya akan gratis alat make up yang lainnya gitu kan. Nah, jadi kasih tahu aja kira-kira promo terbaik apa ataupun misalnya bundling apa yang paling menarik di antara range yang ada di produk teman-teman kayak gitu. Nah, di sini bisa gunain salah satu caranya adalah retargeting. Jadi ketika audiens sudah ngelihat iklan di fase 1 dan fase kedua, audiens bisa di retarget lagi supaya mereka ingat gitu kan ya, supaya mereka itu setelah ngeliat yang iklan fase 1-2, konten yang fase 1-2, mereka langsung keinget lagi untuk masukin ke keranjang mereka kayak gitu. Kita bisa play contohnya dari video yang kiri lalu yang ke video yang kanan ya. Ya, cukup.
contoh video yang kanan. Ini menarik banget yang kanan. Barang-barang yang wajib kamu masukin keranjang sebelum Shopee 66. Pertama itu hyaluronic acid, terus kedua ada niacinamide, dan ketiga vitamin C. Ini belum ada diskon di mana-mana, tapi nanti Shopee 66 bakal ada diskon. Terus si dewa kita nih, cleansing balm, bakal ada diskon lagi guys, Shopee 66. Pokoknya Shopee 66 jangan sampai ada yang gak kebagian. Buruan masukin keranjang sekarang. Oke, ya, next slide. Kalau kita udah belajar tentang kontennya gitu kan ya, di 3 fase tadi, sekarang kita akan gimana cara bikin videonya di next step-nya ini gitu kan. Jadi kita udah mikirin tadi kontennya apa, sekarang kita mau belajar cara membuatnya gitu kan. Next slide. Yang pertama, teman-teman bisa explore dengan menggunakan aplikasi TikTok langsung, karena di aplikasi TikTok langsung itu udah lengkap banget, mulai dari efek-efek yang tersedia, ataupun misal musik-musik yang bisa dipakai secara komersial untuk dinaikkan jadi ads kayak gitu. Lalu yang ketiga juga bisa mengaplikasikan tren-tren yang lagi viral di TikTok, udah banyak banget, tinggal dipilih aja yang sesuai dengan brand teman-teman dan juga sesuai dengan pesan yang mau disampaikan gitu kan. Kita bisa langsung play contoh videonya kalau misal kita bikin video pakai aplikasi TikTok. Ya. Oke, next slide. Tadi kita udah belajar yang aplikasi TikTok, sekarang yang kedua adalah kalau misal kita mau pakai si TikTok Ads Manager. Jadi TikTok Ads Manager ini posisinya itu ada di dalam satu website khusus gitu kan ya, si TikTok Ads Manager ini. Mungkin nanti teman-teman partnership bisa juga nge-share linknya gitu, supaya bisa langsung dibuka gitu kan. Nah di dalam si TikTok Ads Manager ini ada 2 tools yang bisa dipakai. Yang pertama adalah si Smart Video, lalu yang kedua adalah si Video Template. Bedanya apa gitu kan? Nah, kalau Smart Video kita bisa gunain aset dari gambar ataupun video gitu kan. Sedangkan kalau Video Template ini cuma bisa untuk aset gambar aja, jadi gambar statis kayak gitu. Kita ke next slide. Nah, untuk ngebuat dengan menggunakan si Smart Video ini, itu gampang banget, teman-teman tinggal cukup upload aja video ataupun gambar yang mau dimasukin. Nanti otomatis video klip yang jadi itu sudah akan sync gitu kan, udah akan disambungkan dari satu frame ke frame yang lainnya kayak gitu. Di sini juga bisa nambahin musik ataupun efek transisi. Kita bisa play untuk cara pemakaian dari Smart Videonya ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita bisa masukin stickers ataupun bisa masukin deskripsi dari si produk itu. Lalu juga bisa masukin logo, kemudian juga bisa masukin nama brand dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bisa di custom semacam video editor yang langsung ngehasilin kurang lebih ada sekitar 10 alternatif dengan cara penempatan yang beda-beda kayak gitu. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Ya, cukup. Sekarang kita ke next slide. Nah, untuk video template sendiri, jadi untuk video template ini dari TikTok sudah disediakan berbagai macam template yang ada di sini gitu kan ya. Nah, jadi template ini tuh teman-teman bisa langsung pakai dan juga digunain sesuai dengan aset yang teman-teman punya kayak gitu. Kita bisa play untuk videonya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada berbagai macam template yang bisa dieksplor dan juga dipilih langsung gitu. Ya, next slide. Oke, jadi ini rangkumannya, contekannya gitu kan ya, sebelum diakhiri untuk yang kreatifnya. Jadi intinya adalah kalau misal kita mau bikin video di TikTok, khususnya untuk mega sales, ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah gimana caranya supaya kita melihat tren dan juga cara bercerita yang benar-benar TikTok tuh kayak apa sih gitu. Nah, itu teman-teman lihat aja di FYP, sering-sering scroll gitu kan. Dan juga jangan lupa di-save gitu sebagai inspirasi. Yang kedua adalah kita bisa ngelibatin kreator yang akan kita bicarakan habis gini bersama Jen gitu kan, untuk supaya teman-teman bisa developing cerita ataupun ide yang lebih mudah diterima oleh audiens gitu. Yang ketiga adalah highlight info-info penting, misalnya pada saat mega sales itu tanggalnya gitu kan. Jadi orang tuh tahu kapan mega sales ini berlangsung.
kemudian produk terlaris gitu kan, atau produk yang mau diunggulin tuh apa gitu. Lalu yang nggak penting juga adalah usahain videonya nggak terlalu panjang, singkat aja, kurang lebih sekitar 15-20 detikan, supaya user yang nonton tuh juga langsung dapat pesannya gitu, dan menghasilkan konversi yang baik. Maksudnya konversi adalah supaya video teman-teman ini ketika misal objektifnya untuk supaya habis nonton langsung beli gitu kan. Nah, itu konversi gitu. Jadi orang langsung beli ketika user habis nonton si video yang udah teman-teman bikin kayak gitu. Oke, kita ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah bersama creator. Aku akan undang Jane yang udah hadir di sini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bobby dan selamat siang peserta webinar semuanya. Ya, oke. Kita udah kehadiran Jens Christina nih. Jadi Jens ini adalah salah satu beauty content creator di TikTok dengan followers udah kurang lebih 2 juta gitu kan ya. Dan udah sangat berpengalaman banget untuk bekerja bersama brand-brand kayak gitu. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu aja sebelum kita play salah satu contoh videonya. Oke, perkenalkan aku Janes. Akunku di TikTok username-nya Janes_CS. Kalau teman-teman UMKM mau cek, mau lihat boleh mampir ke situ. Kebetulan aku juga sudah verified account, sudah 2 juta follower, 2,1 baru naik hari ini. 2,1 juta followers. Dan aku sebenarnya nama usernameku Janes_CS, tapi banyak followersku yang sebenarnya menyuruh aku untuk mengganti nama Keong Racun katanya, karena lebih lebih sering racunin orang untuk beli produk gitu. Kayak gitulah kira-kira kayak gitu gambarannya Bobby. Siap. Oke. Ya, mungkin kita play satu videonya ya supaya teman-teman lebih mengenal lagi Jens gitu. Kita bisa play video yang paling kiri, boleh tolong tim. Selama setahun ini gue ngonten, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, ih kak, kok dandan terus tiap hari mukanya nggak pernah jerawatan? Pernah. Cuma gue tuh orangnya gercep. Pas udah ada jerawat, gue tuh selalu mikir gimana caranya nih jerawat jadi jerawat nomaden yang nggak punya tempat tinggal lagi dalam waktu beberapa hari langsung gue usir. Nah, skincare yang gue pakai menurut gue paling cepet ngeringin jerawat itu adalah rangkaian acne care-nya dari Sari Ayu ini. Yang pertama pakai facial foam-nya dulu. Tuang secukupnya. Dia tuh ngebantu ngehambat bakteri penyebab jerawat dan mengecilkan pori-pori. Rasanya tuh bersih banget dan smooth parah. Nah, ini yang paling penting guys, obat totolnya. Ini kita pakai, kita totolin. Bentar ya. Ke bagian yang jerawat lagi meradang ini kayak gini nih. Ditotol-totolin aja. Nanti dia cepet kering guys, nggak nyampe 3 hari. Ini tuh mengandung centella asiatica sama belerang halus guys. Jadi dia kalau dipakai kayak dingin-dingin gemercep gitu. Nah, pas sudah mengering terus dia mengempes di 3 hari pergi dia. Siap, oke, lucu banget ya. Jadi kalau misal kita lihat di sini expertise-nya di beauty gitu, mungkin bisa diceritain sedikit gitu kan ya, awal mula bikin konten beauty kayak apa gitu kan ya. Terus kira-kira gimana nih selama proses pembuatan konten-konten yang ada di TikTok tuh kayak apa gitu? Ya. Oke, awalnya kenapa aku bisa jadi beauty content creator? Sebenarnya kan biasa, semua orang filosofinya mendownload TikTok itu pada dasarnya adalah untuk hiburan pada awalnya ya. Kemudian muncullah tiba-tiba di suatu malam itu di FYP ku muncul ini transisi make up. Jadi dari yang dasteran tiba-tiba glow up, cakep gitu kan. Nah, di malam itu juga pada saat FYP itu lewat saya bikin video itu gitu ya. Gaya-gaya begitu modelnya transisi make up gitu ya. Dan ternyata viral. Dan berawal dari situ lama-kelamaan memang kebetulan hobi juga dengan make up, terus juga hobi dengan konten-konten yang fun, menarik. Lalu lama-kelamaan saya pikir saya punya nih banyak produk-produk saya sendiri yang saya punya gitu, skincare saya, make up saya. Coba iseng bikin sok-sokan review gitu. Sok-sok review gitu, pakai produk sendiri awalnya gitu. Jadi kayak nge-review eyeshadow, nge-review bedak, atau nge-review foundation gitu. Nah, dari situlah awalnya. Padahal waktu itu jadi follower saya belum nyampe 100.000, baru berapa puluh ribu aja. Tapi karena video review saya banyak viral, akhirnya beberapa brand kontak gitu loh untuk ngirimin produk-produk mereka. Dan waktu itu saya bahkan tidak bisa menghargai diri saya sendiri gitu. Saya nggak tahu kalau brand tanya endorse berapa ya, kayak tahu ya, bingung gitu. Ada melewati masa-masa itu. Sampai akhirnya sekarang dengan brand, baik itu dengan brand, baik itu dengan teman-teman online shop, baik itu dengan teman-teman UMKM itu udah ini ya, profesional, kerjasama dengan profesional. Kita bisa sharing juga soal konten karena saya sangat tidak pelit untuk sharing soal konten, soal briefing. Jadi kan kadang misalnya
Kak, aku mau dong produkku di-review gitu. Nah, aku sangat terbuka untuk, oke, maunya gimana konsepnya. Tapi aku akan sangat bahagia ketika brand mempercayakan, nggak apa-apa, pokoknya saya percaya sama Kak Jens, review aja produk kita. Nah, itu tandanya brand atau UMKM, mereka tahu bahwa mereka punya produk yang bagus. Sehingga mereka memberikan pada kreator, mereka hanya berharap, pokoknya produk kita ini ya Kak, ini. Nanti terserah pakai deh reviewnya kayak gimana. Wah, itu kita seneng banget tuh. Udah, jadi dari situlah aku akhirnya sekarang berkembang jadi salah satu keong racun kata orang-orang untuk ngeracunin produk-produk. Karena saya nggak semuanya Bobby aku mau untuk review. Jadi semua yang memang aku rasa memang bagus, ya itu aku kasih tahu gitu. Dan sejauh ini sih belum ada yang komplain ya. Komplainnya kayak apa nih yang dipakai Kak Jens ternyata tidak benar gitu, enggak sih. Sejauh ini aman. Oke, tadi kita udah dengerin gitu kan ya sedikit awal mula Jens gitu. Nah, kan sekarang kita lagi ngomongin nih tentang mega sales gitu kan. Musik belanja nih. Pasti Jens juga mungkin kalau pada saat mega sales langsung borong gitu ya, skincare ataupun alat-alat make up dan sebagainya gitu kan. Nah, boleh di-share nggak ke teman-teman UMKM ini kira-kira tren TikTok seperti apa sih yang biasanya muncul pada saat mega sales supaya jadi contekan nih buat teman-teman. Iya, Bobby dan teman-teman UMKM, jadi sekarang tuh lagi ngetren yang namanya live shopping. Itu udah paling hits sekarang di mana-mana. Bahkan tidak hanya di TikTok, jadi platform lain juga ada gitu. Cuma bedanya yang menarik adalah kenapa di TikTok itu bisa sangat ramai live shopping, karena kebanyakan produk-produk yang viral itu adalah hasil review di TikTok. Gitu, ngerti nggak? Jadi kreator nih nge-review apa viral gitu. Nah, akhirnya makanya sekarang juga ada TikTok Shop kan. Aku percaya itu sebagai upaya TikTok untuk mewadahi nih apa nih produk-produk viral, kalian gampang bisa ada di TikTok Shop juga gitu. Nah, live shopping juga enaknya di TikTok adalah, dan aku salah satu korban korban live shopping. Pokoknya setiap ada yang live shopping, siapapun, mohon maaf, nggak cuman kayak harus tas branded gitu ya atau makeup enggak. Kadang saya casing HP harga 10.000 saya beli gitu ya, saking excited gitu ngelihat live shopping gitu ya, ngelihat orang jadi seller, bahkan kadang live shopping itu sellernya loh yang jualan. Jadi aku tuh kadang suka lihat ada teman-teman UMKM jualan handmade bag ya, fashion bag, tas handmade gitu ya, buatan dia sendiri. Terus dia presentasinya tuh bagus banget di live shopping tuh yang kayak iya, jadi tas kita ini terbuat dari rajutan ini. Lihat deh, kepangannya ini pakai tangan sendiri apa segala macam, dan dia masukin produknya itu di TikTok Shop. Nah, aku salah satu yang menjadi korban, tinggal klik doang gitu. Jadi nonton, lucu tasnya, harganya 50.000 doang lagi. Kliklah itu banner keranjang itu kan, tinggal check out, nyampe barangnya ke rumah. Nah itu, how TikTok live shopping itu benar-benar luar biasa banget pengaruhnya sih. Menurutku itu harus dimanfaatkan ya. Ya, jadi kayak kita bisa ngelihat terhibur gitu kan dengan live-nya, tapi kita juga langsung bisa beli produknya pada saat live itu gitu kan. Itu salah satu keunggulan dari kita bisa memanfaatkan aplikasi TikTok kan ya untuk berjualan di mega sales ini gitu. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya aku akan persilakan Jens untuk presentasi ini. Kira-kira tips apa aja sih untuk membuat iklan kreatif yang sukses di mega sales? Silakan Jens. Oke, baik, terima kasih Bobby. Nah, teman-teman UMKM sebenarnya gini, membuat konten yang menarik untuk jualan dalam tanda kutip. Sebenarnya intinya dari semuanya itu adalah bagaimana kelihatan itu seperti tidak jualan. Sebenarnya kita jualan, tapi tidak kelihatan seperti jualan. Contoh, beberapa followersku itu banyak yang tidak bisa menebak mana produk yang aku review itu endorse atau bukan. Karena memang aku tidak semua produk hanya di endorse ya, baru aku mau review. Kadang ya produk yang aku beli sendiri terus aku rasa, lucu produknya, terus aku review gitu. Tapi followersku banyak yang tidak ngeh, banyak yang nggak tahu kayak, ini endorsean apa bukan ya? Itu karena intinya adalah bagaimana kita membuat konten yang menarik sehingga tidak terlihat seperti jualan, padahal kita lagi jualan. Itu namanya soft selling. Bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah pencarian ide dan konsep. Dari mana sih ide sama konsep muncul tadi? Bisa next slide dulu, ada ini poin-poinnya supaya lebih gampang. Oh iya, sorry, aku nggak lihat. Yang pertama, pencarian ide dan konsep ya, pencarian ide dan konsep. Dari mana ide dan konsep itu muncul? Seperti Bobby tadi udah mention ke teman-teman UMKM juga bahwa rajin-rajinlah nonton FYP. Jadi buka TikTok itu jangan hanya untuk
konten diri sendiri, walaupun memang perlu sih gitu. Cuma rajin-rajin buka FYP. Dan rajin-rajin buka kolom apa tuh namanya Bob, discover ya Ya, di yang page. Ya. discover page. Nah itu di situ ada kelihatan tren-tren hashtag dan segala macam tuh kelihatan. Nah disitulah muncul ide-ide kreatif. Jadi kita ada momen rebahan ya, scroll dah tuh FYP. Nah ketemu tuh video yang lucu, menarik. Wih kok transisinya lucu, audionya lucu, audionya menarik gitu ya. Nah langsung di save deh tuh, di save atau save to favorite atau di save videonya gitu ya. Nah itu sangat membantu untuk pencarian ide ya. Lihat yang ngetren apa, audio yang viral apa, video-video yang lagi viral kayak gimana. Nggak apa-apa, jangan bilang, oh itu berarti nyontek dong. No, nanti bikin ya dengan disisipi originalitas dari produk itu sendiri. Tapi trennya itu ngikutin tren yang lagi ada. Contoh misalnya tren yang lagi ada, misalnya misalnya kuliner gitu ya, tren bikin Indomie campur apa gitu kan ya misalnya. Itu ngetren tuh semuanya sampai mungkin ada hashtagnya di discover page Indomie mix Indomie gitu misalnya kan. Nah teman-teman kreator bisa tuh jualan misalnya tambahan produk di situ sambal geledeknya misalnya kan atau apa gitu kan. Indomie mix sambal geledek gitu karena ngikutin lagi tren ngebik Indomie gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jangan takut dibilang copycat atau nggak kreatif. Justru itu ide-ide kita muncul dari situ. Nah yang kedua adalah storytelling yang menarik. Nah, storytelling yang menarik ini lebih ke teknis, Bobby dan teman-teman UMKM. Misalnya nih, udah dapat nih idenya. Ya kan tadi yang pertama pencarian ide, konsep. Udah dapat nih idenya. Nah, yang kedua yang terpenting itu adalah bagaimana kita buat video itu ditonton sama orang. Percaya atau tidak, sebenarnya video kita, once kita post, itu masuk ke FYP orang sebenarnya. Sebenarnya video kita itu semua FYP gitu kan, istilahnya oh videoku kok nggak FYP gitu kan segala macam. Believe it or not, video kita itu masuk FYP. Pertanyaannya ada yang mau nonton atau enggak kan gitu. Nah gimana kita membuat orang mau nonton video kita? Salah satunya ada storytelling yang menarik. Tips dari aku yang menurutku ini sangat berfungsi adalah di 5 detik awal itu harus krusial banget. Harus bener-bener di 5 detik awal tuh bikin orang nonton, bikin orang stay. Caranya gimana? Bisa dengan judul yang provokatif, judul yang bikin penasaran, ya kan? Teks yang bikin kepo gitu kan? Atau kalau punya visual yang bagus, visual yang bikin orang apa nih? Contoh, kenapa video-video penampakan itu selalu viral? Karena orang yang ngerekam itu cuman, guys, apa cuma gua yang ngelihat? Judulnya gitu doang. Guys, apa cuma gua yang ngelihat? Terus gambarnya cuman gambar rumah kosong ada jendelanya gitu. Itu orang nontonin berkali-kali kan gitu. Sampai akhirnya kan viral. Itu karena orang nontonin, emang ada apa di jendela? Emang ada apa gitu kan. Nah kayak gitu. Nah kita bisa mulai di 5 detik awal misalnya dengan judul, gila gua nggak nyangka banget. Ternyata kayak gitu-gitu. Pokoknya yang trigger bikin orang, apa nih kontennya, apa nih kayak gitu. Nah itu penting banget. Atau nih trik kedua menurutku storytelling yang menarik itu adalah tentang ceritanya. Aku sering banget lihat di FYP teman-teman UMKM atau OL shop ya, online shop, itu bercerita justru tentang bagaimana online shopnya itu tidak pernah ada pembeli. Dan itu viral. FYP. Ini contoh ya. Padahal aku percaya sebenarnya mungkin ada yang beli, cuman mungkin memang sedikit gitu ya. Tapi dia ceritakan kisah perjalanan online shop dia. Jadi dia cerita tentang aku sudah capek-capek packaging yang estetik gitu ya. Tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang check out. Akhirnya viral video itu. Akhirnya banyak yang check out. Ya kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya trik storytelling. Nah, itu bisa dicoba dipakai ya. Nah, yang ketiga itu adalah produksi sendiri atau melalui content creator. Kalau kalian merasa punya kapasitas yang oke untuk produksi sendiri, silakan produksi sendiri. Tapi kalau misalnya ngerasa kayaknya akan lebih besar pengaruhnya kalau ada influencer yang atau content creator yang bantu membuat konten produk kita supaya dilihat orang gitu. Nah itu bisa. Nah tapi pilihlah content creator, jangan cuma mentang-mentang followersnya 2 juta kayak aku gitu kan. Aku mau di review sama Kak Jens lah, followersnya 2 juta nih. Tapi misalnya produknya baut atau perkakas rumah. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf agak susah kita reviewnya, masalahnya aneh kagak ngerti gitu kan. Jadi kan nggak cocok. Carilah konten kreator yang memang sesuai karakteristik produk. Jangan cuma menang viralnya doang. Dilihat nih, ini cocok nih karakteristiknya nih sama produk kita. Wah ini kayak menarik nih, baru dipilih. Nah yang terakhir adalah konsisten. Ini paling penting Bobby. Sebenarnya konsistensi itu justru yang membuat
kita bertahan. Kenapa? Ketika teman-teman UMKM konsisten bikin video, itu bagiku menyebutnya sebagai persiapan untuk viral. Kenapa? Karena kalau kita konsisten nih sehari posting satu, misalnya minimal lah sehari satu. Tahu-tahu ada satu videonya viral. Misalnya video tentang unboxing paketnya dan segala macam, viral videonya. Percayakah kalian ketika orang ngelihat suatu video yang viral, orang itu akan ngebuka profil kita dan ngecek feeds kita. Nah, kalau kita udah konsisten posting, mau rame, mau enggak, mau sepi, mau rame, tetap konsisten. Once ada satu video yang viral, orang akan lihat lagi video yang lain. Akan klik profil kita dan lihat, oh ternyata nih online shop jualan makanannya, cemilannya banyak. Misalnya yang viralnya cimolnya, gitu kan. Viral nih cimol geledek gitu ya misalnya. Nggak taunya orang pas klik profilnya, oh dia ternyata jualan keripik nangka juga, oh dia ternyata jualan tahu gejrot juga, ternyata banyak. Nah, jadi persiapan viral, tetap konsisten posting ya. Jadi jangan menyerah, dan once udah viral, misalnya ada orang yang komen, ada orang yang bales, bikin engagement dengan viewers, dengan followers gitu. Jadi orang tetap inget, oh ada brand ini, oh ada UMKM ini, oh ada yang jualan ini gitu. Jadi orang tetap ingat. Kira-kira itu sih, Bobby, tips-tipsku. Benar banget sih. Jadi kayak kita langsung ikutin aja nih yang tadi udah Jens bilang gitu kan, ada 4 poin penting di sini, langsung diikutin aja. Dan bener banget sih kayak tadi bilang, konsisten itu salah satu kunci gitu kan ya. Jangan kalau udah nge-post 1 atau 2, tapi yang nonton masih sedikit, tapi nggak kayak langsung putus asa gitu kan. Harusnya coba lagi terus saja supaya kita bisa FYP atau bisa yang nonton banyak gitu kan ya. I think it's a good point sih yang Jens bilang tadi. Oke, mungkin ada kata penutup dari Jens sebelum kita akhiri sesi kali ini ya. Oke. Sebenarnya kata-kata penutupku khususnya buat teman-teman UMKM, aku tahu di masa pandemi ini memang keadaan semakin sulit ya, Bobby dan teman-teman. Kita tahu bahwa everyone. Oops. Kayaknya terlepas ya, Jens ya, dari ruang. Oke. Oh, di sini udah ada Resti kembali. Selamat datang lagi. Halo. Ya, nampaknya tadi Jens ini terputus. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu aja. Thank you, Jens. Tadi udah kasih tips-tips yang sangat bermanfaat buat kita gitu kan ya. Untuk sesi kreatif dan juga mengulik konten-konten yang ada di TikTok, khususnya untuk Mega Sales ini, supaya teman-teman juga makin cuan dan juga makin semangat lagi buat konten kreatifnya di TikTok, kayak gitu. Mungkin Resti ada yang mau disampaikan untuk penutupnya? Iya, jadi James kembali lagi nih. Oh, James mau sampaikan. Sorry, tadi kepencet sama anakku. sorry. Ya, jadi aku lanjutin lagi tadi sedikit ya. Jadi kan di masa pandemi ini sebenarnya kan lagi sulit-sulitnya banget ya, kita semua putar otak gimana caranya how to survive gitu. Tapi believe it or not, aku bekerja semua di rumah. Kayak ini nih kan di rumah, makanya tadi mati digangguin anak. Ya kan? Jadi jangan pernah merasa bahwa aku nggak punya kamera yang bagus, aku nggak punya lighting yang bagus. Mohon maaf, lighting kita cuma cahaya ilahi nih dari matahari nih, dari depan jendela kita zoom. Jangan pernah merasa kayak I don't have anything gitu. Aku nggak punya kamera HP yang iPhone yang bagus. Aku ribet ngurusin anak di rumah. Aku apa bisa? Teman-teman UMKM pasti bisa. TikTok itu udah sangat memudahkan banget untuk bikin konten. Untuk bikin konten jualan yang menarik. Kesempatan viralnya besar ya, Bobby dan juga Resti juga pasti tahu bahwa walaupun mungkin kan toko daganganku followersnya baru 5 orang. Siapa bilang 5 orang kagak bisa viral? 5 orang videonya bisa ditonton 1 juta orang, bisa. Itu cuma TikTok yang bisa begitu, ya nggak sih? Coba platform lagi yang bisa begitu ketika followers sedikit tapi viewersnya bisa banyak. Jadi don't give up, jangan menyerah. Mulai aja dulu, bikin aja dulu. Viral nggak viral belakangan, yang penting konsisten. Itu aja. Thank you. Thank you, Janice. Thank you, Janice. Oke, jadi kita udah lama banget nih ngobrol-ngobrol 1 jam lebih. Teman-teman di sini banyak yang bilang, aduh kurang nih waktunya. Iya, sebenarnya kalau kita mau lanjutin nih rame-rame sama Jane, sama Bobby, sama Pandu, itu bisa lebih lama. Cuma sebenarnya, boleh next slide? Untuk dari timnya. Nah, oke, jadi selanjutnya ini teman-teman jangan lewatin
minggu depan, sama nih, Jumat jam 2, kita nggak berakhir di sini, teman-teman. Kita ada lagi webinar mulai beriklan di TikTok. Tadi kan Jen sempat ngomong, jangan takut, mulai dulu. Nah, ini dia. Ini dia, mulai aja dulu untuk dikasih tahu nih caranya. Jadi tim TikTok minggu depan akan ngasih tahu cara mulainya langkah 1, langkah 2, langkah 3 gimana. Dan nggak cuma mulainya aja, gimana sih caranya mengoptimasi iklan di TikTok gitu. Ikutin teman-teman, kita sharing insight-nya juga akan lebih banyak dari tim expert di TikTok minggu depan di 20 Agustus di jam 2 siang. Cara joinnya gimana? Boleh next slide? Nah, pertama isi survei bisa di-scan, mungkin dari tim TikTok bisa bantu share untuk linknya. Isi survei, nanti di dalam surveinya itu ada pilihan mau ikut webinar minggu depan apa enggak. Pilih ikut. Nah, nanti teman-teman bisa daftar dari situ ya. Terus yang kedua, jangan lupa ikutin Telegram kita di TikTok for Business Telegram. Silahkan di-scan, silahkan juga klik linknya yang akan di-share sama Anisha di chat chat Zoom ini. Oke, teman-teman, sekian dulu dari kita, dari tim TikTok. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama TikTok for Business Indonesia. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Bye-bye. Bye.